Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan bedah sebuah siaran pers yang cukup tajam untuk memahami analisis di balik serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Nah, siaran pers dari Hizbut Tahrir ini akan kita pecah jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat detail serangannya seperti apa. Kedua, kita mundur sedikit untuk melihat konteks historisnya. Ketiga, kita dalami argumen teologis yang jadi intinya. Dan terakhir tentu saja, solusi yang mereka tawarkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siaran pers ini nggak pakai basa-basi, jadi kita ikuti aja alurnya untuk melihat bagaimana mereka menggambarkan serangan itu sendiri. Nah, sumber ini langsung to the point. Dibuka dengan kutipan yang blak-blakan dari Presiden AS saat itu yang mengumumkan dimulainya operasi tempur skala besar di Iran. Di sini kita lihat detailnya. Ada operasi gabungan Amerika Serikat dan yang mereka sebut entitas Yahudi. Targetnya kota-kota besar, dari Teheran sampai Isfahan. Fokusnya ke pangkalan militer dan pusat pemerintahan. Dan tentu ada respons dari Iran yang meluncurkan misil balasan. Jadi ini bukan serangan kecil-kecilan ya. Nah, ini dia yang jadi sorotan utamanya. Analisis mereka jadi sangat spesifik di sini. Katanya serangan ini punya tujuan yang jelas banget, yaitu untuk melenyapkan ambisi nuklir Iran. Caranya dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir kunci, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Inilah alasan utama yang dikemukakan. Yang menarik juga, ada perbedaan perkiraan durasi konflik loh. Sumber Amerika, menurut laporan bilang sekitar 10 hari. Sementara sumber Israel menyebutnya baru fase pertama selama 4 hari. Ini seolah-olah membingkai operasinya sebagai sesuatu yang bisa terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan lihat gimana siaran pers ini menghubungkan serangan ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, menurut sumber ini, serangan di tahun 2026 ini bukan kejadian yang tiba-tiba muncul. Ada polanya, teman-teman. Kalau kita lihat lini masa ini, mereka berargumen bahwa ini adalah siklus yang berulang. Ada kesepakatan, lalu disusul serangan seperti Perang 12 hari di Juli 2025, terus ada negosiasi yang gagal, diikuti lagi serangan yang lebih besar. Ini pola tekanan yang konstan. Oke, sebelum lanjut, ada 2 istilah penting yang harus kita pahami dari siaran pers ini. Negara orbit dan negara agen. Negara orbit itu kayak planet yang berputar mengelilingi matahari, terpengaruh tapi nggak sepenuhnya dikendalikan. Sedangkan negara agen itu lebih seperti pengikut setia yang sepenuhnya tunduk. Ini kunci buat ngerti argumen mereka selanjutnya. Jadi apa sih intinya? Menurut sumber ini, semua serangan militer itu sebenarnya cuma alat. Alat untuk memaksa Iran dari yang tadinya cuma negara orbit menjadi negara agen yang nurut 100%. Tapi yang jadi fokus utama mereka adalah, ternyata Iran malah melawan dan menarik diri dari orbit ini. Tekanan itu justru jadi bumerang. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumen siaran pers ini. Analisisnya mulai bergeser nih, dari geopolitik ke teologi. Menurut mereka, konflik ini adalah akibat langsung dari pilihan spiritual dan politik. Jadi setelah ngomongin politik, siaran pers ini ngajak kita mikir lebih dalam. Mereka melempar pertanyaan mendasar, sebenarnya apa sih akar masalah dari semua serangan ini? Dan jawabannya menurut mereka sederhana tapi tajam. Masalah utamanya adalah loyalitas kepada penjajah kafir. Maksudnya apa? Yaitu para penguasa di negeri muslim dianggap lebih mencari kekuasaan dan keamanan dengan bersekutu sama kekuatan asing, bukannya bersandar pada Tuhan. Inilah bahaya yang mau mereka sorot. Dan untuk memperkuat argumen teologis ini, mereka mengutip sebuah ayat Al-Quran yang bisa dibilang nusuk banget. Ayat ini mempertanyakan apakah kemuliaan itu dicari dari pihak orang-orang kafir. Ini inti dari argumen religius mereka. Oke, setelah masalahnya diurai, sekarang kita lihat solusinya. Dokumen ini nggak cuma mengkritik, tapi juga menawarkan jalan keluar yang mereka sebut definitif. Jadi, gimana caranya? Menurut mereka, ada 3 langkah jelas yang harus diambil. Pertama, tolak loyalitas kepada kekuatan asing. Kedua, akui Hizbut Tahrir sebagai pelopor yang katanya memimpin jalan. Dan yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan kembali Al-Khilafah Ar-Rashidah. Dan apa sih janji dari khilafah ini? Nah, menurut mereka, negara inilah yang akan jadi semacam perisai yang punya kekuatan untuk menyatukan negeri-negeri muslim, menangkal musuh, dan menghancurkan kesombongan kekuatan besar. Ini solusi final versi mereka. Dan penutupnya adalah kutipan Al-Quran lagi yang nadanya penuh harapan.
Ini membingkai pendirian khilafah bukan sekedar solusi politik, tapi sebagai kemenangan dari Tuhan yang sudah dijanjikan. Jadi dari detail serangan militer sampai ke visi teologis, begitulah siaran pers ini membedah serangan tahun 2026. Terima kasih sudah menyimak.